Iya itu. Bawa apa sih? Kun, nyalain kamera, Kun. Bawa apa tuh, Bos? Nggak tahu. Ketangkep, Kun. Hah? Bentuknya kotak. Hah? Yang dibungkus bentuknya kotak. Dibawa apa, Kun? Bungkusnya tuh pakai daun. Tahu bawa apa itu? Begini. Enggak, waktu lagi ingat itu kan cukir kayak lagi nyari sesuatu, Bos. Iya, mungkin itu yang dapatnya itu. Saya keinget ini kok. Panglima Anak Bram pernah ngomong bahwasanya kitab dari Singosari pernah dicuri oleh Aden Gasul. Mungkin itu. Kamu dulu bawa kitab sih? Nah itu bentuknya kotak. Tahu, Bos. Kotak kok. Iya, tapi kayak dia memang daun bukan. Ya lama sih buat nutupin, Kun. Daunnya buat nutupin, tapi saya rasa itu kitab. Oh, saya tahu juga. Tapi mak, kotak kayak buku, Kun. Ya wis tebakanmu apa Jal? Masa bawa apa sih jamur? Mana apa lu bangsa-bangsa seperti itu? Orang biasanya. Hah? Cacing gue kayak tanah, kayak celeng. Tuh. Lihat deh. Tarik dulu. Jangan lah, kan banyak. Apa yang lain ada bang? Enggak, ditarik. Yang lain banyak nih. Alah, yang paling penting ini aja, Dos. Kita jemput Mas Ganang, kita melihat hal seperti ini, berarti kan ini harus dilaporkan. Ya, kayak gini aja biar aman. Kita laporan bahwasanya kita melihat mumi. Kita laporan bahwasanya mumi itu memegang sesuatu yang dicurigai itu kita Progres. Kita pas. Ya hanya dicurigai sih, bisa saja benar, bisa saja salah. Ya, paling tidak kita mendapatkan sesuatu. rezeki yang kita tidak terduga. Sesuatu progres. Melihat seperti itu bahwa ayo ikut. Sambil berdiri sambil duduk. Masalahnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Kenapa memukul saya? Yang memukul kamu bukan saya, namun sahabat saya yang dari bangsamu. Ini di mana? Yang jelas, posisi kamu sekarang sudah jauh dari tempat kamu bekerja. Saya mau pulang. Kamu nggak bakal bisa pulang. Santai saja. Saya tidak akan menyakiti kamu ketika kamu mau bekerja sama dengan saya dan mau menjawab dengan jujur apa yang nanti saya tanyakan. Kalaulah kamu menjawab pertanyaanku dengan tidak jujur, saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepadamu nantinya dan apa yang akan terjadi kepada tempat kerjamu nantinya. Duduklah. Tenang saja. Saya bukan laki-laki yang mudah untuk menyakiti wanita. Saya bukan tipe yang seperti itu. Saya hanya ingin tanyakan, sebenarnya pasar malam tempat kamu bekerja itu tujuannya apa? Hiburan. Tempat itu kan hanya sekedar digelar untuk hiburan, untuk makhluk-makhluk sekitar. Buktinya ketika waktu dibuka pertama, banyak sekali yang datang dan menikmati permainan-permainan hiburan yang ada di sana. Iya, saya tahu. Kalaulah pasar malam itu tempat hiburan. Tetapi pada kenyataannya banyak yang tertipu di sana. Membawa sejumlah banyak uang ke dalam pasar malam yang tempat kamu bekerja. Mereka bukan hanya satu atau dua makhluk,
melainkan banyak makhluk. Uang yang mereka bawa selalu habis, berapapun jumlah yang mereka bawa. Pasar malam tempat kamu bekerja, siapa yang memimpin di sana? Dan susu. Siapa yang menjadi bos di sana ataupun menjadi ketua di sana? Tuan Dudung. Tuan Dudung. Saya rasa Tuan Dudung dan para pekerjanya di pasar malam, termasuk Paryo tukang undar yang sekarang sedang mendekati salah satu teman kami yang bernama Saji, itu ada sesuatu hal kejahatan yang kalian lakukan. Saya sudah tahu kejahatannya, tapi saya ingin mendengar dari kamu sendiri kejahatan apa saja yang kamu lakukan di pasar malam itu. Baiklah. Yang penting saya jangan diapa-apain. Tidak, saya tidak. Jangan dirubah saya. Tidak. Seperti ini. Saya mengikuti Juragan Dudung memang sudah puluhan tahun. Ya. Dan untuk membuka hal semacam itu memang bukan hanya di tempat ini saja. Sebelum-sebelumnya memang ada beberapa tempat yang memang dulu pernah dibuka permainan semacam itu. Lalu? Sebelum permainan itu dibuka, memang semua pekerja itu dikumpulkan menjadi satu. Oh, untuk diberikan arahan dan apa saja yang boleh dilakukan, dan tugasnya masing-masing diarahkan oleh Juragan Dudung. Garis besarnya, seluruh pekerja yang ketika diberi arahan oleh Juragan Dudung itu disuruh ngapain? Kita hanya merayu agar mereka datang dan bisa masuk ke dalam permainan yang sudah disediakan. Hanya saja sebelum kita masuk ke tempat itu, kita semua diberikan satu gentong air dan minyak, dan lalu untuk mandi saya dan bersama semua pekerja yang ikut dalam pekerjaan itu, semuanya disuruh mandi, lalu seluruh badan diolesi minyak agar berbau wangi. Dan untuk mereka ketika mencium wangian itu, kata dari Juragan Dudung, pasti mereka akan ikut arahan dari yang mengarahkan, contohnya saya. Oh. Saya selalu menggunakan ini. Target saya itu laki-laki. Tetapi tidak menutup kemungkinan korban wanita pun banyak di sana. Banyak, karena yang kerja di situ bukan hanya laki-laki. Ada perempuan, ada laki-laki. Dan saya dipakein gelang seperti ini jika saya tidak menjalani tugas. Ini bisa mengikat saya. Benarnya seperti ini. Awalnya saya ragu untuk menjalankan tugas-tugas itu. Tapi biar bagaimanapun, saya butuh pekerjaan. Saya memiliki 2 orang anak. Dan saya harus menghidupi anak saya itu. Jadi, saya tidak berpikir panjang. Yang penting saya bekerja, pulang mendapatkan uang. Sedangkan saya baru beberapa kali ikut dengan Juragan Dudung, saya diberikan lebih. Yang saya pikir hanya bisa untuk makan dan sedikit ada sisa untuk dikumpulkan. Tapi ternyata yang diberikan kepada saya itu memang benar-benar besar. Jadi pikiran saya yang penting saya dapat dan anak saya senang. Seperti itu. Seperti ini, Mbak. Saya tidak tahu namanya siapa. Yang pertama, yang kalian lakukan itu adalah salah dan itu kejahatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin kalaulah si korban yang datang ke pasar malam adalah makhluk-makhluk yang mampu dan hanya membawa secukupnya untuk datang ke pasar malam, mereka masih menyisakan harta di rumahnya. Ketika uang saku ataupun kepeng yang dia bawa hilang di pasar malam, mereka masih punya simpanan. Tapi bagaimana dengan mereka yang memang
makhluk yang miskin, yang penuh dengan kekurangan, dia datang ke pasar malam hanya untuk mencari hiburan, tapi kalian curi uang dari yang kalian curi dari makhluk yang mungkin kekurangan ketika dia pulang dalam kondisi yang kurang sadar,